Kita bicara geser ke masa depan sedikit soal Jawa Barat. Panggung nasional yang sekarang beralih ke panggung terkini adalah di Jawa Barat. Bung Nyarwi, apakah kalau kita bicara ke depan, saya nggak mau bicara langsung 2029 karena 2029 itu didahului oleh 2025, 2026, 2027 dan 2028. Apakah panggung Jawa Barat ini akan bertahan sampai nanti 2029 atau ada hal lain yang bisa mengganggunya? Ya, saya kira bertahan tidaknya itu banyak kondisi ya, Bung Aiman. Yang pertama, sejauh mana gitu ya. Kalau daya tarik elektoral ini kan hanya 5 tahunan. Jawa Barat itu jumlah pemilih paling besar, baik untuk pileg maupun pilpres itu dan hanya apa 5 yang dilakukan tahunan. Deddy Mulyadi saat ini berhasil. Nah, variabel yang sangat penting salah satunya bukan jumlah penduduk, tapi seberapa para tokoh yang memimpin, terutama Jawa Barat nomor 1, yaitu sekarang Kang Deddy ya, itu dianggap bukan hanya atraktif, tapi inovatif, punya terobosan, bahkan menjadi sosok figur-figur Artinya dia berhasil di mata Jawa Barat dulu nih. Ya, dan bahkan Indonesia, karena yang dilihat bukan hanya Jawa Barat. Kita ingat nggak? Sekarang gini, kita ngomongin ini kan temanya antara RK dan Deddy kan. Kita membaca Kang Deddy sekarang juga lihat RK kemarin. Contoh, sebelum RK namanya menjadi tokoh figur nasional, itu kan juga sering dibahas keberhasilan RK. Betul nggak? Dari banyak data survei, dari banyak data-data yang lain, inovasinya, kreasinya, pola komunikasinya, dan seterusnya. Nah, kemudian orang kan mengenal RK, tidak hanya tokoh figur dari wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, tapi tokoh nasional kan gitu. Sama persis, Kang Deddy pun juga kalau mau naik kelas, tentu basis politik elektoralnya juga harus kuat. Ya, tadi Mas Indarsan bilang bahwa karir Kang Deddy itu dari bawah. Ya, bahkan kalau dilacak 26 tahun. Ya, dari 99 anggota DPRD bayangkan. Ya, ini lama sekali. Nah, dan dia juga backgroundnya dari kampung. Ya, nah pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana dia ini mampu menjadi idol, figur, tokoh idola di Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi idol? Nah, kalau dari hasil pemilu kemarin kan jelas basis dukungannya tinggi. Itu jelas, itu satu. Yang kedua, nanti kita lihat sejauh mana gebrakan-gebrakan dia itu dapat dukungan dari satu masyarakat Jawa Barat. Itu bisa menjadi simalakama. Kalau dia terlalu sering di media sosial tapi kemudian tidak bisa dirasakan langsung oleh publik, akan menjatuhkan dia. Dugaan saya cara Kang Deddy ini agak beda. Setiap tokoh figur politik biasanya caranya beda-beda. Belum lagi basis ya. Kita lihat profil background. Saya tidak kenal dua-duanya secara personal, baik RK maupun Kang Deddy ya. Saya hanya menyimak dari berbagai media. RK itu kan selain dia dari wali kota Bandung karirnya ya, kemudian di gubernur Jawa Barat. Kang Deddy ini kan dari pinggiran, Purwakarta, kampung, dia juga orang lahir di kampung gitu ya, dan gayanya kampungan, mohon maaf, kampungan dalam arti positif ya, bukan kampungan negatif. Dalam arti positif, maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya dia mengadvokasi dengan gaya-gaya budaya pakaian semua bergaul. Saya pernah kok lihat misalnya banyak dibahas juga ya. Kalau kita lihat Kang Deddy itu kan di banyak segmen, di medsos saja di banyak segmen. Bentar, saya tanya dulu, di Purwakarta Kang Deddy masih sangat dicintai? Masih sangat. Oh, ini bupati sendiri kamu? Nah, iya, Kang Zen aja mengkonfirmasi itu. Artinya gini, kalau seorang politisi mampu membangun basisnya mulai dari bawah yang menguat, kemudian merata, melebar, apalagi dia menjadi menunjukkan bukan sekedar dia kuat dapat simpati atau istilahnya daya tarik dari masyarakat, tapi dia punya kerja nyata, dia punya produk-produk bermanfaat. Saya kira daerah lain iri juga. Dan saat ini kalau kita bicara, katakanlah misalnya pilkada nanti 2029, Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil, udah nggak apple to apple sekarang. Oh, iya, sekarang kan gini ya, RK posisinya kan begini. Sementara Kang Deddy udah menanjak ke atas. Tentu dalam politik, sini sama dalam selebriti politik ya, biasanya kalau dia berhadapan-hadapan, itu bukan hanya zero sum game. Artinya jumlah kalau 100, kalau ini dapat 70, maka lainnya kan sisa. Tinggal 30, nggak bisa nambah lagi. Nah, sama ketika kita sosok figur-figur ini, tokoh ini yang kemudian dihadap-hadapkan, ya ini mulai naik, maka yang lain itu space-nya juga makin mengecil. Apalagi tambah ada kasus ini. Iya, apalagi ditambah banyak kasus. Tentu dinamika ini bukan statis di sini ya. Situasi ke depan kita nggak tahu, pasti akan banyak perubahan, tetapi lihat tren hari ini masih sangat kuat.